Mengutip dari sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa berikut paparannya. Perubahan pasal dalam Undang-Undang Desa. Terdapat 9 bab yang di dalamnya mengalami perubahan pasal, meliputi 17 pasal yang mengalami perubahan dan terdapat 7 pasal baru. RU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan DPR RI. Meliputi pasal 2, Desa menyelenggarakan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 4 ayat B, pengaturan desa bertujuan memberikan kejelasan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 5A, ayat 1, desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Ketentuan mengenai dana konservasi dan atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Penjelasan pasal 8 ayat 3 huruf H. Yang dimaksud dengan dana operasional, antara lain adalah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dana operasional rumah tangga desa. Pasal 26 ayat 1, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 2 huruf B. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati atau Wali Kota. Pasal 26 ayat 3 huruf D. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 27 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Kepala Desa wajib, huruf B, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan dalam forum musyawarah desa. Huruf C, memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa secara horizontal baik melalui lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Huruf D, menjadi pengayom semua golongan masyarakat. Huruf G, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati atau Wali Kota. Dan huruf F, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Wali Kota. Pasal 33 huruf K, calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai kepala desa selama 2 masa jabatan. Pasal 34 ayat 1, calon kepala desa paling sedikit berjumlah 2 orang. Ayat kedua, dalam hal jumlah calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang masa pendaftaran calon kepala desa selama 15 hari. Ayat ketiga, dalam hal tidak bertambahnya calon kepala desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berakhir, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 hari berikutnya. Ayat keempat, dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berakhir dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Dan ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 calon diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 39 ayat 1, kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ayat kedua, kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pasal ke-48. Penjelasan pasal 48 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan
Yang dimaksud dengan perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Pasal 50 ayat 1. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, huruf A, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 50A. Perangkat desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 berhak A. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah. B. Mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Dan C. Mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 53A. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa, maka perlu dilakukan penata laksanaan pemerintah desa yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 56 ayat 1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Ayat kedua. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Ayat ketiga. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pasal 57 huruf C. Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah. Pasal 62. Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak, huruf D, mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan besarannya ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Huruf G, mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan, dan huruf F, mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 67 ayat 1, huruf A. Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Ayat 2. Desa berkewajiban, huruf B, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat, huruf D, mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat, dan huruf E, memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat. Pasal 72 ayat 2, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bersumber dari belanja pusat berupa dana desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Pasal 72 ayat 2, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B bersumber dari belanja pusat berupa dana desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Pasal 72 ayat 4, alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D paling sedikit 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 72 ayat kelima. Besaran 10% dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah pusat kepada rekening desa. Ayat ke-8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan desa dan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 5 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 72A. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas pembangunan desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pasal 74 ayat kedua. Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Pasal 78 ayat 1.
Pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Pasal 79 ayat kedua. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka meliputi huruf E. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 8 tahun. Pasal 86 ayat kelima. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa setempat. Pasal 87 ayat 1. Pengelolaan BEM desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 2 dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ayat kedua. BEM desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan atau koperasi. Ayat ketiga. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. Ayat keempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal ke-118. Pada saat undang-undang ini berlaku. Huruf A. Kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 periode lagi berdasarkan undang-undang ini. Huruf B. Kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. Huruf C. Kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai undang-undang ini. Huruf D. Kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan undang-undang ini. Huruf G. Kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 121A. Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Terdapat 12 pasal yang mengamanatkan pembentukan peraturan pemerintah dalam pelaksanaannya dan 1 pasal mengamanatkan diatur dengan perda. Terima kasih. Semoga bermanfaat.